Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali diingatkan oleh sebuah peristiwa besar yang mengguncang Jakarta Utara. Banjir kembali datang, bukan hanya merendam permukiman padat penduduk, tetapi juga kawasan elit pantai Indah Kapuk atau PIK, sebuah kejadian yang menggugah hati, membuka mata, dan memaksa kita semua untuk merenung lebih dalam. Tidak ada yang banner-banner siap ketika air datang begitu cepat. Jalan-jalan berubah menjadi sungai, kendaraan terjebak, rumah warga kemasukan air, dan aktivitas lumpuh total. Di balik berita dan gambar viral, ada tangis, doa, dan kelelahan yang nyata dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, sahabat semua, jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantu kami dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat dan doa Anda di kolom komentar. Bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar dan mengambil hikmah bersama. Mari kita simak hingga akhir, bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi untuk mengambil pelajaran, memperbaiki sikap, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tak banyak yang menyangka bahwa hujan yang turun sejak sore hari berubah menjadi bencana besar di malam hari. Curah hujan tinggi mengguyur Jakarta Utara dalam durasi panjang, disertai air rob dari laut yang perlahan naik dan menahan aliran air ke hilir dalam waktu singkat. Air mulai menggenangi jalan utama, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi. Drainase yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan cepat meninggi dan sulit surut. Kawasan PIK yang selama ini dikenal tertata dan modern pun akhirnya ikut terdampak. Air masuk ke area perumahan, perkantoran, hingga jalan protokol, membuktikan bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar kebal dari bencana. Peristiwa ini menjadi awal dari rangkaian penderitaan yang harus dilalui ribuan warga Jakarta Utara. Sebuah kejadian yang membuka babak baru dalam kisah banjir ibu kota di balik genangan air. Ada rasa panik yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Warga terbangun di tengah malam, mendapati air sudah masuk ke dalam rumah, merendam perabot, dan menghancurkan barang-barang berharga. Anak-anak menangis ketakutan. Para orang tua berusaha tetap tenang, meski hati mereka diliputi kecemasan. Banyak yang hanya sempat menyelamatkan dokumen penting dan pakaian seadanya. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, meninggalkan rumah yang mereka bangun bertahun-tahun. Tidak sedikit yang harus bermalam di pos pengungsian dengan fasilitas terbatas. Banjir bukan hanya merendam bangunan, tetapi juga merendam perasaan, harapan, dan ketenangan batin masyarakat. Ketika air menutup jalan, roda ekonomi pun ikut terhenti. Banyak pekerja tidak bisa berangkat, pedagang kehilangan penghasilan, dan aktivitas bisnis lumpuh total. Kendaraan mogok di tengah genangan, logistik terhambat, dan distribusi barang terganggu. Kerugian material pun tak terhitung jumlahnya. Bagi masyarakat kecil, banjir berarti ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Pendapatan harian hilang, sementara kebutuhan terus berjalan. Musibah ini mengajarkan bahwa stabilitas ekonomi sangat rapuh ketika berhadapan dengan bencana alam. Dalam pandangan Islam, setiap musibah adalah ujian sekaligus peringatan. Allah tidak menurunkan cobaan tanpa hikmah bagi hambanya. Banjir mengingatkan manusia agar tidak lalai dan tidak sombong terhadap kekuatan dan kemajuan yang dimiliki. Sebesar apapun perencanaan manusia, tetap ada batasnya. Ketika kawasan elit dan sederhana soma-soma random, kita diingatkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih aman kecuali dengan rahmat-Nya. Musibah ini seharusnya mendekatkan kita pada doa, kesabaran, dan introspeksi diri. Banjir tidak datang begitu saja tanpa sebab. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air menjadi faktor besar. Sungai yang menyempit, saluran air tersumbat sampah, dan pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan alam memperparah keadaan. Manusia sering lupa bahwa alam bukan hanya untuk dieksploitasi, tetapi harus dijaga. Ketika keseimbangan rusak, bencana menjadi konsekuensi. Banjir Jakarta Utara adalah cermin dari hubungan manusia dan alam yang tidak harmonis. Tak sedikit yang terkejut ketika kawasan Pantai Indah Kapuk ikut terendam banjir. Selama ini PIK dikenal sebagai simbol kemajuan,
kemewahan, dan kawasan yang dianggap aman dari ancaman banjir. Namun malam itu, air naik perlahan tanpa pandang bulu, menembus batas-batas yang selama ini diyakini kokoh dan tak tergoyahkan. Air yang menggenangi Pik seakan menjadi pesan diam dari alam dan dari Sang Pencipta, bahwa sebesar apapun harta, secanggih apapun teknologi, manusia tetap makhluk yang lemah di hadapan kekuasaan Allah. Tembok tinggi dan sistem modern tak mampu menahan derasnya air yang datang tanpa kompromi. Peristiwa ini mematahkan ilusi rasa aman yang dibangun oleh status dan materi. Ketika rumah mewah dan kendaraan mahal ikut terendam, semua manusia kembali pada posisi yang sama, mencari perlindungan dan berharap keselamatan di hadapan musibah. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang sederhana. Pik yang terendam banjir menjadi simbol bahwa keselamatan sejati bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada kerendahan hati dan kedekatan dengan Allah. Sebuah pelajaran besar yang seharusnya tidak kita abaikan begitu saja. Di tengah gelap dan genangan air, terlihat sosok-sosok yang bekerja tanpa lelah. Petugas gabungan dari berbagai instansi berjibaku mengevakuasi warga, menembus arus air demi menyelamatkan nyawa. Waktu istirahat menjadi hal terakhir yang mereka pikirkan. Relawan datang dengan satu tujuan, membantu sesama. Tanpa memandang latar belakang, mereka berbagi makanan, air bersih, dan tenaga dengan penuh keikhlasan. Dalam situasi darurat, rasa kemanusiaan tumbuh lebih kuat daripada ego dan perbedaan. Warga yang selamat pun saling menguatkan. Ada yang membuka rumahnya sebagai tempat singgah, ada yang berbagi makanan seadanya, dan ada pula yang menghibur anak-anak agar tidak larut dalam ketakutan. Kebersamaan menjadi kekuatan terbesar di tengah krisis. Musibah ini membuktikan bahwa di balik bencana selalu ada cahaya kebaikan. Solidaritas dan empati muncul sebagai pengingat bahwa manusia diciptakan untuk saling menolong, bukan berjalan sendiri-sendiri. Banjir Jakarta Utara mengajarkan bahwa alam tidak bisa terus dipaksa mengikuti kehendak manusia. Ketika ruang hijau berkurang, sungai dipersempit, dan tanah ditutup beton, air kehilangan tempat untuk kembali ke siklus alaminya. Kerusakan lingkungan bukan hanya kesalahan satu pihak, tetapi akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang diabaikan. Sampah yang dibuang sembarangan, pembangunan tanpa perhitungan, dan minimnya kesadaran kolektif akhirnya berujung pada bencana besar. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, penjaga amanah, bukan perusak. Setiap tindakan terhadap alam akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik dalam bentuk keberkahan maupun musibah. Banjir ini seharusnya menjadi titik balik untuk memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan, bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi perubahan sikap yang berkelanjutan. Setiap musibah membawa ajakan untuk berhenti sejenak dan merenung. Banjir ini bukan hanya tentang air yang naik, tetapi tentang hati yang seharusnya turun-turun dalam kesombongan, turun dalam ego, dan kembali kepada Allah. Allah mengingatkan manusia bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bersyukur dan peduli terhadap sekitar. Musibah datang sebagai panggilan agar kita kembali. Introspeksi bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Apakah kita sudah peduli terhadap tetangga? Apakah kita menolong sebelum diminta? Apakah kita menjaga lingkungan atau justru merusaknya? Jika musibah ini hanya berlalu tanpa perubahan sikap, maka pesan pentingnya akan hilang. Kesadaran dan pertobatan adalah kunci agar ujian ini tidak sia-sia. Di balik setiap ujian, Allah selalu menyimpan harapan. Harapan bahwa manusia mampu belajar, berubah, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Banjir ini bukan akhir dari segalanya. Dengan perencanaan yang lebih bijak, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat, bencana bisa diminimalkan. Usaha manusia harus berjalan seiring dengan doa dan tawakal. Doa kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Jakarta Utara dan Pike. Semoga mereka diberi kekuatan dan segera pulih dari dampak yang dirasakan. Semoga musibah ini menjadi jalan untuk memperbaiki diri dan memperkuat persaudaraan. Karena hanya dengan kebersamaan kita bisa bangkit dari ujian sebesar apapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banjir yang melanda Jakarta Utara dan PIC bukan hanya peristiwa alam,
tetapi peringatan penuh makna. Peringatan agar kita lebih rendah hati, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap bumi yang kita tempati bersama. Mari jadikan musibah ini sebagai momentum perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara memperlakukan alam serta sesama manusia. Karena sejatinya, keselamatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal kesadaran dan keimanan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, tuliskan komentar terbaik Anda. Bagikan video ini dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang tergerak untuk peduli dan berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.